Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, di sini aku bakal bahas kehamilan ektopik terganggu ya teman-teman ya kali ini. Oke, sebelum masuk ke materi dan latihan soalnya, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa juga like ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku bakal upload video ataupun ini ya teman-teman feeds tentang materi-materi yang berkaitan dengan soal hukum kebidanan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi kemarin aku udah bahas di video yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi perdarahan pada kehamilan muda itu kan kemarin udah aku bahas ya teman-teman. Jadi kan perdarahan pada kehamilan muda ini ada abortus, ada mola hidatidosa atau hamil anggur ya. Kemudian ada kehamilan ektopik terganggu. Untuk yang abortus sudah aku upload ya videonya. Kemudian yang mola juga sudah. Untuk teman-teman yang belum tonton bisa tonton dulu ke video aku yang sebelumnya. Oke, kali ini aku bakal bahas kehamilan ektopik terganggu. Oke. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan kata-kata kehamilan ektopik terganggu, tapi kadang teman-teman mungkin bacanya kehamilan ektopik ya. Terus apa dong bedanya sama kehamilan ektopik terganggu? Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi aku tekankan lagi sebelum kita mengerjakan soal, aku selalu menekankan teman-teman buat review materi, karena dengan kita paham materinya, paham konsepnya, ketika kita menemukan berbagai soal yang bentuknya dibolak-balik sama si pembuat soal, kita bisa mengerjakan gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, nggak cuma asal centang aja, tapi kita paham dengan materinya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi untuk definisinya kehamilan ektopik. Jadi aku akan bahas dulu tentang kehamilan apa itu kehamilan ektopik ya. Di sini kehamilan ektopik adalah kehamilan di mana setelah fertilisasi atau pembuahan, implantasi ini terjadinya di luar endometrium cavum uteri. Ya, kalau normalnya kan di endometrium ya, teman-teman. Tapi di sini hampir 95% terjadi di tuba falopi, sementara 5% sisanya terjadi di ovarium, di rongga peritoneum, atau di dalam serviks ya. Jadi seharusnya itu kan ada di implantasinya ada di endometrium ya. Tetapi di kehamilan ektopik ini penempelannya ada di ini ya teman-teman yang udah aku sebutin ini. Ada yang di tuba falopi, ada yang di ovarium, ada yang di rongga peritoneum, kemudian ada di serviks juga ada gitu ya. Oke. Terus, kehamilan ektopik dapat mengalami ruptur ya teman-teman, karena masa kehamilan berkembang melebihi kapasitas ruang implantasi, dan peristiwa ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Jadi teman-teman udah agak paham ya perbedaannya ya. Jadi kalau kehamilan ektopik ini tuh penempelannya ada di sini ya teman-teman, di luar cavum uteri. Kalau yang terganggu ini sudah terjadi ruptur gitu ya teman-teman. Perbedaannya di situ. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Oke, paham ya sampai di sini. Oke, next ya. Oke, untuk kehamilan ektopik nih, seperti gambar di sini ya teman-teman. Ada yang di sini teman-teman. Di tuba falopi. Nih, ya. Ada yang di tuba falopi. Kemudian mana nih, di tuba falopi, kemudian ada di sini ovarium gitu ya teman-teman. Pokoknya ini ya teman, ada di serviks juga ada ya, kelihatan kan? Oke, lanjut ya. Terus apa sih faktor penyebabnya dari kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan ektopik ini? Jadi mungkin untuk orang awam menyebutnya adalah kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan ya. Kemudian bahasa medisnya adalah kehamilan ektopik gitu ya teman-teman. Untuk faktor penyebabnya ada apa aja sih? Di sini adalah riwayat kehamilan ektopik di kehamilan sebelumnya, kemudian riwayat operasi di daerah tuba atau di operasi itu teman-teman, tubektomi gitu ya.
Kemudian infertilitas, riwayat radang panggul, dan riwayat abortus. Ini untuk faktor penyebabnya, oke. Kemudian untuk gejala utama kehamilan ektopik. Apa sih gejala utamanya? Yaitu nyeri pada abdomen dan pelvis. Kemudian hasil pemeriksaan USG menunjukkan implantasi janin di luar rahim gitu ya. Kemudian karena gini loh teman-teman, jadi karena implantasinya misalnya di tuba falopi, ketika bayi itu berkembang ya teman-teman, semakin membesar kan tuba falopi itu kan bisa mengalami ruptur ya teman-teman. Makanya kadang ini ya teman-teman yang menyebabkan kegagalan kan itu, kalau bayi kan normalnya itu kan implantasinya adalah di mana tadi teman-teman, di endometrium ya. Karena ini tidak umum atau di luar endometrium, maka terjadi ruptur atau yang disebut tadi kehamilan ektopik terganggu gitu ya. Kemudian gejala utama kehamilan ektopik terganggu. Nah, biasanya untuk gejala ini muncul di soal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi lewat gejala-gejala yang terjadi ya. Nah, apa aja sih gejalanya? Yang pertama adalah perdarahan pervaginam berupa bercak ya teman-teman. Berupa bercak atau perdarahan dalam jumlah yang sedang. Kemudian penurunan keadaan umum ya. Tekanan darah turun, nadi cepat, ibu pucat dan lemah. Kemudian nyeri perut bagian bawah ya. Terus kemudian hasil pemeriksaan dalamnya serviks atau porsionya tertutup. Terus nyeri goyang serviks ini ya teman-teman, aku lingkarin. Nah, ini yang biasanya sering keluar di soal, terjadi nyeri goyang serviks. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya adalah fungsi Cavum Douglas. Oke, nanti akan aku jelaskan ya di slide selanjutnya. Kemudian diagnosa pasti ditegakkan dengan pemeriksaan USG ya teman-teman. Jadi untuk kehamilan ektopik ini harus didiagnosa pastinya harus ditegakkan dengan pemeriksaan USG. Oke. Terus yang teman-teman bingung, kenapa sih kok di kehamilan ektopik berupa bercak aja? Kenapa gitu ya? Oke. Aku bahas di sini ya. Jadi ditegakkan biasanya dilakukan kuldosintesis ya teman-teman. Jadi kuldosintesis ini bukan wewenang bidan, yang berwenang adalah dokter spesialis kandungan ya teman-teman. Jadi karena kehamilan ektopik ini darahnya mengumpul di sini ya teman-teman, mengumpul di sini di Cavum Douglas. Nah, biasanya Cavum Douglas ini caranya adalah dengan memasang spekulum ya, terus pakai spuit 50 cc, kemudian ditusukkan di fornix posterior atau bagian bawah serviks yang mengarah ke Cavum Douglas. Nah, untuk mendiagnosa adanya apakah ada ini teman-teman kehamilan ektopik itu apa enggak gitu ya. Kemudian penata laksanaannya jelas ya teman-teman. Kalau di BPM bidan tidak berwenang, jadi apa yang harus dilakukan yaitu stabilisasi keadaan umum, jelas ya. Kemudian dirujuk. Untuk di rumah sakit adalah untuk penata laksanaannya yaitu stabilisasi keadaan umum, kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk penanganan kasus. Nah, pada umumnya dilakukan laparotomi ya untuk memperbaiki kerusakan tuba jika KET itu terjadi di implantasinya ada di tuba falopi gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulannya gini, kehamilan ektopik belum menimbulkan gejala atau tidak implantasi di rahim ya, karena implantasinya kan tidak di rahim. Tapi di sini perbedaan dengan kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan ektopik ini adalah belum menimbulkan gejala ya. Kalau ektopik terganggu sudah ada gejala, yaitu perdarahan, nyeri ini ya teman-teman, karena terjadi ruptur seperti yang aku tadi bilang ya teman-teman. Kemudian darahnya mengumpul di Cavum Douglas. Itu kenapa ciri-ciri dari KET itu sendiri berupa bercak ya. Bisa dipahami ya teman-teman kenapa di kasus KET darah yang keluar itu berupa bercak, karena darahnya mengumpul di Cavum Douglas gitu ya. Maka dari itu dilakukan fungsi Cavum Douglas atau kuldosintesis untuk mencari apakah ada atau tidak darah yang mengumpul gitu ya. Oke, next. Oke, kita latihan ke soal. Teman-teman bisa di-pause dulu videonya, kemudian teman-teman kerjakan ya. Oke, langsung kita bahas ya.
Seperti yang aku bilang di video-video kemarin, ya, kalau menemukan soal panjang seperti ini, apalagi nanti ketika teman-teman menghadapi ujian, langsung aja kita baca ke soalnya, apa diagnosis kasus di atas, kemudian kita scanning, ya, kita baca cepat gitu, kita cari data apa yang mendukung, oh diagnosa, kita cari ya teman-teman. Tapi karena ini membahas soal, aku rada ini ya teman-teman, bahasnya rada pelan ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nyonya P umur 25 tahun, hamil ke-1, usia kehamilannya 8 minggu. Kehamilan muda ya, diantar suami ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak warna coklat. Dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya adalah 90/60. Hasil pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan serviks, nyeri goyang porsio, Douglas fungsi positif, PP test positif. Apa diagnosis pada kasus di atas? Jelas banget ya teman-teman, di soal ini udah tertera dari gejala-gejala yang udah aku tampilin di depan tadi ya teman-teman. Bisa di ini kita lihat ya tadi. Untuk gejala utamanya persis banget ya, berupa bercak, kemudian penurunan keadaan umum, nyeri perut bagian bawah, nyeri goyang serviks, fungsi kavum Douglas positif, itu ya. Gampang banget ya. Berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu. Gampang ya. Oke, untuk abortus insipient, abortus komplit, malah hidatidosa, untuk gejalanya teman-teman bisa lihat ya video yang aku upload sebelumnya, bisa langsung dilihat. Oke, nah ini slide terakhir. Ya, seperti biasanya teman-teman, aku memang sebelum mengerjakan soal, kita review materi-materinya ya teman-teman, sedikit-sedikit tapi paham gitu ya. Oke, sekian dari apa yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman buat like, comment, subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.